siapa dulu yang akan kita kulik-kulik? Oke, sepertinya kita harus mendengarkan dulu nih pemaparan dari Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Pak Ahmad Jaka Santoso. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ahmad Jaka wabarakatuh. sudah bergabung. Ya, mudah-mudahan suara Pak, saya bisa terdengar Bapak? ya. Bagaimana suara saya bisa terdengar? Oke, baik. Ya, Bapak, eh, kami dalam beberapa tahun terakhir, bukan beberapa tahun terakhir ya, 2022 ya ditetapkannya. Ya dalam setahun belakangan ini kan selalu mendapatkan informasi yang luar biasa tentang perkembangan IKN. Nah, karena ada Bapak nih, langsung kami ingin mendengarkan bagaimana sebenarnya progresnya seperti itu ya. Betul. Nah, langsung. Potensi perkembangan ekonominya Pak, seperti itu. Silakan Bapak. baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Hendrano dan Ibu Ratna Sari Dewi ya, sebagai pembawa acara dan sekaligus moderator mungkin. Mungkin saya akan mencoba memberikan highlights dari awal, pembangunan IKN sampai dengan progres yang kita alami beberapa waktu belakangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, mohon izin kepada bapak-bapak narasumber, Pak Wilan dari Bina Marga dan Bapak Penanggap dan Bapak Ibu Penanggap nantinya dari Asda Provinsi, lalu Kepala Perwakilan BI dari FISIP Universitas Lambung Mangkurat, dari Kadin, dan juga dari media PWI, dari Perwakilan PWI. Baik, saya mulai, mungkin next slide. Bahwa kita memandang ya, bangsa ini sudah menetapkan pembangunan ibu kota Nusantara itu diawali dengan akhirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, di mana ini merupakan undang-undang yang pertama kali kita buat mengatur secara khusus dan komprehensif tentang bagaimana membangun, mempersiapkan, membangun, lalu memindahkan serta mengelola sebuah ibu kota negara. Sebelumnya kita punya undang-undang tentang daerah khusus ibu kota Jakarta yang lebih kepada menetapkan sebuah kota Jakarta menjadi ibu kota dan kemudian menjalankan peran tugas dan fungsi sebagai ibu kota. Tapi bukan dari awal bagaimana mempersiapkan dan membangunnya sebagai suatu rancangan ibu kota negara yang tentunya secara komprehensif harus sesuai dan mengandung visi misi serta filosofi sebagai ibu kota negara kita yang tadi juga sudah digambarkan di video-video awal yang lebih menggambarkan bagaimana bisa menjadi selain pusat pemerintahan tapi juga super hub ekonomi yang mampu membuat pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia lebih terwujud. Nah, di sini saya awali dengan sebuah quote, "Every time we create something new, we go from zero to one." Artinya kita ini membuat sesuatu yang baru dari semula belum ada dalam arti bukan ibu kotanya, tapi sebuah ibu kota yang kita rancang sendiri menjadi ada. Dan ini tentunya adalah sebuah tantangan, ibaratkan kalau mendaki gunung puncak tertinggi di dunia itu Everest gitu ya. Itu sebuah tantangan yang baru bisa didaki pertama kali oleh manusia, tercatat dalam sejarah oleh dua orang, Edmund Hillary dari New Zealand dan Sherpa Tenzing Norgay, ya, itu dua orang yang membuat sejarah. Tapi setelah itu dicapai, sampai sekarang itu sudah ada 11.000 orang yang bisa mendaki. Nah, tentunya membuat ibu kota ini merupakan suatu pendakian yang panjang nantinya, tapi tentu akan dapat diteruskan oleh lebih banyak lagi orang atau masyarakat Indonesia yang terlibat berbagai macam stakeholders untuk mewujudkan ibu kota negara di 2045 sesuai dengan yang dicita-citakan dan apa yang terkonsep di dalam rencana induk di Undang-Undang 3 2022. Next. Nah, kita perlu sama-sama sadari
Kenapa tantangan itu begitu besar dan berat, tapi kita sebagai bangsa harus yakin mampu apabila bersama-sama mewujudkannya. Memindahkan sebuah ibu kota dari Jakarta ke Nusantara ini berjarak 1.236 kilometer kurang lebih, dan kita harus menempuh pesawat terlebih dahulu dari Jakarta ke Balikpapan, kemudian melanjutkan perjalanan darat kurang lebih 1 jam 50 menit saat ini ya. Nah, Nusantara ini kan terletak di antara Balikpapan dan Samarinda. Nah, tentunya ini konsep yang dibuat di dalam Undang-Undang 3 2022, sebagaimana telah diubah juga oleh Undang-Undang 21 tahun 2023. Jadi Undang-Undang 3 2022 ini eh, dalam usia 1 tahun sudah ada perubahan ya, penyempurnaan dan penguatan di berbagai fungsi dan peran otorita dan maupun pengelolaan ibu kota negara, sehingga untuk mewujudkan sebuah ibu kota yang nantinya berada di antara dua kota besar ini juga harus memperhatikan pembangunan di daerah sekitarnya supaya konsep pembangunan ibu kota negara ini dapat tadi ya secara sinergi, nah, sesuai dengan judul simposium nasional ini, secara sinergi itu bisa terbangun dengan baik bersama kota-kota di sekitarnya dan secara luas tentunya daerah di sekitarnya yang hingga mencapai Kalimantan Utara, Selatan dan lain-lain. Dan ini penting buat kita lakukan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini bukan membangun sebuah kota megah seperti Menara Gading yang terasing dari sekitarnya, tapi dia harus bersifat inklusif. Next. eh, ya ini wujud kita bagaimana mewujudkan mimpi bangsa Indonesia untuk mencapai bahwa sebagai bangsa yang besar, sebagai negara dengan berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa. Tadi kita sudah digambarkan di awal, Pak eh, Herendanu juga menyebutkan bahwa mayoritas penduduknya itu ada di Jawa, yaitu kurang lebih 149 juta, sedangkan kita mempunyai 17.000 pulau lebih. Jadi kurang dari separuhnya itu tinggal di luar Jawa, dan ini menimbulkan ketidakseimbangan dan terlambatnya pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya di bagian timur. Next. Nah, visi pembangunan Indonesia 2045 atau Indonesia Emas dalam rangka 100 tahun Indonesia Merdeka dengan cara mewujudkan ibu kota negara ini juga untuk satu, kita menekankan pada human development and technological advancement. Bagaimana Bapak Presiden sering menyatakan bahwa kita ingin membangun sebuah peradaban baru Indonesia melalui ibu kota Nusantara yang menjadi lokomotifnya nanti. Kemudian di sana sebagai super hub ekonomi yang baru, artinya jangan disalah artikan bahwa membangun ibu kota Nusantara berarti mematikan Jakarta. Tidak. Justru Jakarta tetap berkembang sebagai pusat ekonomi, namun untuk lebih menyeimbangkan lagi, kita perlu menambah super hub ekonomi yang baru di wilayah ibu kota Nusantara dengan lebih menekankan pada sustainable economy dan advance teknologi yang diterapkan di sana. Lalu visi ketiganya itu adalah equitable development, ya, untuk menjadi penyeimbang dan penguat ekonomi terutama di bagian Indonesia Timur. Dan keempat itu enhancing national resilience and governance. Nah, dalam konteks governance inilah dengan bantuan tadi teknologi dan mewujudkan peradaban baru, kita akan menerapkan tata kelola pemerintahan dengan model yang lebih baik lagi. Diharapkan dimulai dari otorita Ibu Kota Nusantara yang secara konsep lembaga ini merupakan lembaga hibrid di mana sebagai pemerintah daerah khusus ya, penyelenggara pemerintah daerah khusus, tapi juga kita itu kepalanya adalah setingkat menteri, bukan sama dengan gubernur. Jadi ini agak berbeda, sehingga beberapa kewenangan khusus itu yang ada di Undang-Undang 3 2022 kemudian diturunkan ke dalam peraturan pemerintah
Di bawahnya itu ada beberapa kewenangan khusus di luar 6 kewenangan absolut yang dapat diselenggarakan oleh OIKN. Next. Nah, sebagai ibu kota itu kita perlu sebuah tagline yang menjadi gimmick untuk kita apa namanya kumandangkan ke seluruh dunia bahwa Nusantara ini akan menjadi livable and lovable city. Demikian Bapak Kepala sering mengkampanyekan di berbagai kesempatan, di mana ibu kota Nusantara ini adalah ibu kota yang untuk menjadi tempat layak huni dan dicintai nantinya. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang sesuai dengan KPI, 24 KPI atau Key Performance Indicators yang ada di Undang-Undang 3 2022 yang harus bisa dipenuhi. Nah, itulah kita akan membuat sebuah Smart Sustainable Forest City ya dengan ada 5 prinsip yang nanti akan disebutkan kemudian. Next. Nah, untuk meyakinkan kepada dunia bahwa pembangunan ibu kota ini bukan semata-mata kita akan membabat hutan tropis kembali, sebagaimana sering kita dituduh sebagai salah satu negara yang apa ya, membiarkan terjadinya perusakan lingkungan, terutama di hutan Kalimantan, maka kita di sini membuktikan bahwa kita akan melakukan konservasi lingkungan yang baik, bahkan bagaimana mengembalikan kejayaan biodiversity Indonesia yang sudah dikenal luas sebelumnya. Di satu sisi juga kita harus mengantisipasi perubahan iklim ke depan yang bagaimana dengan merawat, mengembalikan fungsi-fungsi hutan tropis itu dapat menjadi penyangga lingkungan, disertai kita harus menerapkan Sustainable Development Goals di dalam pola pembangunan Ibu Kota Nusantara. Next. Untuk mewujudkan hal itu, OIKN telah melakukan beberapa inisiatif yang bekerja sama baik dengan lembaga swasta maupun lembaga internasional, ya, organisasi internasional seperti ADB, USAID, World Wide Fund, UNDP, dan beberapa perguruan tinggi ternama seperti Stanford, juga perusahaan-perusahaan besar untuk bagaimana mengembangkan pembangunan berkelanjutan yang ada di Nusantara. Next. Pembangunan di Nusantara ini ada 5 fase. Saat ini kita memasuki di fase pertama, di mana tahun 2024 itu target yang dicanangkan kepada kami oleh Bapak Presiden adalah bagaimana bisa terselenggara upacara peringatan Hari Kemerdekaan pertama kalinya 17 Agustus tahun 2024 di Nusantara. Artinya kita juga sudah harus bisa memindahkan ASN, TNI dan Polri serta lembaga-lembaga kementerian sesuai dengan perencanaan itu ada 35 kementerian lembaga yang akan pindah di tahun 2024 bersama dengan Presiden untuk mulai bekerja dari Nusantara, dan untuk itu perlu dipersiapkan adanya infrastruktur yang lengkap di dalam kawasan wilayah sub area 1A di kawasan inti pusat pemerintahan gitu ya. Yang ini yang dibangun dan akan selesai di dalam 2024 itu kurang lebih sekitar 1.000 hektar dalam suatu ekosistem inti kota yang lengkap. Artinya apa? Ya di sana ada perkantoran, tentunya ada hunian, ada rumah sakit, fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pendidikan, juga fasilitas penunjang sosial ekonomi seperti pusat perbelanjaan maupun aktivitas lainnya. Di 4 tahapan berikutnya adalah merupakan kelanjutan sesuai dengan rencana induk yang tertuang di Undang-Undang 3 2022 dan Peraturan Presiden 63 tahun 2022 terkait rincian perencanaan induk. Adapun populasi yang akan ditargetkan untuk di-maintain nantinya di 2045 itu kurang lebih 1,9 juta penduduk, di mana ini komposisi populasinya itu harus dibuat sedemikian rupa
kebijakannya untuk bisa mengatur agar tidak terjadi overpopulasi di ibu kota. Makanya konsep pembangunan di sekitarnya pun diharapkan bisa terwujud dengan konsep pembangunan daerah mitra, sehingga jumlah populasi yang akan berada di ibu kota dan daerah sekitarnya itu bisa terkendali dengan baik, belajar dari apa yang pernah terjadi di kawasan sebelumnya ya, di Jabodetabek. Next, next page, Pak. Nah, ini 5 prinsip yang saya sampaikan tadi, ada prinsip green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable. Green karena kita memang membangun smart sustainable forest city, ya ada forest di sananya, artinya kita bagaimana memastikan kota ini dapat memberikan dukungan lingkungan yang baik juga terhadap sekitarnya maupun dari secara global. Karena 65% dari wilayah Nusantara itu harus kembali menjadi hutan tropis, 10% itu food estate dan taman, dan 25% yang hanya boleh dibangun menjadi urban development area. Dari total 256.000 hektar, hanya 56.000 hektar yang boleh dibangun menjadi urban development. Selebihnya harus tetap dalam kondisi hijau. Next, next Pak Ismail, bisa di next page. Ini kok belum berubah ya? Oke, eh, mungkin ada kesalahan teknis, mungkin di close dulu. Berikutnya yang dapat saya sampaikan, progres pembangunan di ibu kota ini, kita bersama Kementerian PUPR membagi tugas bahwa pembangunan ibu kota sebagaimana dipahami, ada total sekitar 466 triliun yang direncanakan dalam perencanaan yang dibuat teman-teman Bappenas, di mana komposisinya hanya 20% yang di cap untuk digunakan melalui APBN. Sedangkan 80%-nya itu diharapkan melalui investasi. Nah, artinya yang 20% dari APBN ini digunakan lebih awal untuk membangun infrastruktur dasar untuk menjadikan sebuah kota inti yang nantinya dapat menjadi titik awal persiapan menarik investasi masuk baik dari dalam dan maupun luar negeri. Nah, ini area sumbu kebangsaan yang tahun 2024 di sekitar 921 hektar tadi di wilayah pengembangan 1A itu bisa diselesaikan di tahun 2024, dan untuk mulai upacara kemerdekaan itu di bulan Agustus 2024 dapat terselenggara di sana. Next, halaman 13. Masih macet juga. Baik, ini teknologi. Nah, ini yang kita mungkin akan memastikan di sana. Tadi kalau di gambar awal, di video awal, Bapak Ibu sudah menyaksikan ada sedikit highlights tentang rumah teknologi yang bisa dilihat di sana, di mana di dalam rumah teknologi itu kita mempersilahkan dan mengundang beberapa investor atau perusahaan teknologi di dunia yang ingin bekerja sama mengaplikasikan teknologinya di Indonesia. Kita persilahkan mereka membuat proof of concept di sana. Artinya pembuktian konsep teknologi baru apa yang ingin mereka terapkan, kita minta mereka pamerkan di sana sehingga pada waktu ingin mengimplementasikan dan ketika kita akan melakukan istilahnya semacam bidding atau kontestasi untuk memilih teknologi yang terbaik dan tepat guna di sana, kita sudah dapat melihat terlebih dahulu apa yang akan ditawarkan oleh para perusahaan tersebut. Salah satunya tentu yang ada, sudah hadir di sana itu yang dibuat oleh Hyundai, yaitu Sky Taxi, ya, drone untuk mengangkat penumpang 4-5 orang yang dapat mengantar dari satu titik ke titik lain. Nah, prototipenya sudah ada di IKN, jadi kalau Bapak Ibu datang ke sana, rumah teknologi itu adanya dahulunya adalah rumah peristirahatan Bupati PPU, diubah saat ini menjadi area eksibisi bagi perusahaan-perusahaan berteknologi
maju seperti Hyundai, LG, Honeywell dari Amerika, Nokia dan kawan-kawan dari Finlandia, dan lain-lain itu sudah memamerkan teknologinya di sana sehingga kita bisa melihat teknologi apa nanti yang akan diterapkan termasuk untuk teknologi smart building yang menjadi persyaratan setiap bangunan yang akan dibangun di ibu kota nantinya dimulai dari kawasan inti pusat pemerintahan harus memenuhi kriteria smart building ataupun green building. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, kenapa kita memastikan harus ada 65 forest tropical area dan 25% yang hanya dibangun, itu untuk mencapai target carbon neutrality di 2045. Nah, jadi area-area yang sudah dibangun dan perlu diketahui bahwa saat ini KIPP itu dibangun di area yang sebelumnya hutan tanaman industri. Jadi kita tidak menebang hutan tropis. Ini perlu disampaikan ke teman-teman kita khususnya yang dari Eropa. Mereka selalu menganggap kita itu merusak lingkungan. Padahal tidak, yang kita rubah itu justru hutan tanaman industri yang dibangun dari situ, kemudian yang tidak terbangun, sisa hutan tanaman industrinya itu disulam dengan tanaman-tanaman endemik dari Kalimantan yang bibitnya sudah ada di Persemayan di Mentawir yang disiapkan oleh Kementerian LHK dengan potensi 20 juta bibit per tahun yang disiapkan. Sehingga itu nantinya menjadi bibit-bibit yang ditanam di seluruh area Ibu Kota Nusantara untuk memenuhi target 65% forest area tersebut. Next, bisa next Pak Ismail? Nah, kalau tidak bisa saya teruskan sedikit lagi. Nah, ini lanjut saja. Ini juga masalah konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan yang sudah kita sampaikan bahwa kita membangun itu justru memperhatikan lingkungan karena paling tidak ada dua endangered species yang harus diprotek, bekantan maupun pesut. Jadi pembangunan itu tidak boleh merusak lingkungan, bahkan harus menjaga lingkungan. Oke, next. Next-nya lagi. Ini waktu saya berapa menit ya? Supaya nggak kelamaan juga. Nah, ini kita membangun dengan ESG Principles. Maksudnya adalah karena kita akan membangun dengan mengharapkan 80% investasi, maka Otorita Ibu Kota Nusantara maupun proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara ini harus menjadi lembaga dan proyek yang kredibel di mata calon investor. Untuk menjadi kredibel tentunya harus memperhatikan prinsip ESG atau Environmental Social Governance. Oke, next. Karena nanti akan menerbitkan green bond atau blue bond itu kalau tidak memenuhi prinsip ESG tentunya akan tidak menarik bagi para investor. Next ya. Nah, ini kalau ini contoh-contoh pembangunan nanti kita akan menerapkan autonomous vehicle atau autonomous bus di sekitar area sumbu kebangsaan. Yang di atas itu advanced air mobility yang tadi saya sebutkan sudah ada prototipenya saat ini di IKN, bisa dilihat nanti kalau Bapak Ibu berkunjung ke sana. Oke, next. Jadi kita ingin menggambarkan di dalam gambar-gambar berikut ini ya bahwa pembangunan yang kita lakukan itu untuk ke depan memang untuk 2045. Jadi kita tidak hanya sekedar membangun kota yang sedikit lebih tertata, lebih baik dari yang sebelumnya atau dengan gedung-gedung yang sedikit lebih cantik, bukan seperti itu yang kita targetkan, tapi kita ingin membangun secara keseluruhan bagaimana konsep kota masa depan sekaligus menciptakan budaya baru baik oleh aparatur negara yang bekerja di sana maupun masyarakat yang berdiam di sana. Untuk itu juga ada program pemberdayaan masyarakat yang tadi betul disampaikan oleh Bu Ratna Sari Dewi. Teman-teman di Sepaku sendiri kita juga sudah mulai melakukan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan skills mereka dari semula menjadi penduduk level kecamatan saja menjadi orang-orang yang sudah siap untuk nantinya berada menjadi penduduk ibu kota dan akrab dengan advance teknologi yang akan diterapkan. Oke, berikutnya ini 2-3 halaman ini kan hanya contoh gambar ya, nanti bisa dilihat kalau sudah dibagikan. Next. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu kalau agak terhambat karena tayangannya
lambat sekali bergerak, jadi saya tidak bisa mengikuti menjelaskan secara cepat dan akurat bersamaan dengan bergesernya gambar. Next aja, ini sudah tadi saya jelaskan, ini hanya gambaran untuk bagaimana kita akan menerapkan kota ini di masa depan. Nah, ini untuk progres pembangunan. Nah, nanti juga mungkin Pak Wilan dari Bina Marga juga bisa menjelaskan, terutama yang paling baru itu yang dirasakan nanti adalah pembangunan tol dari Balikpapan ke Nusantara yang saat ini sedang dikerjakan, nantinya melalui tidak lagi akan kita jalan melalui Balikpapan, tol Balikpapan Samarinda, tapi ada tol baru khusus ke Nusantara yang bisa memperpendek waktu tempuh tadinya 1 jam 50 menit menjadi sekitar 45-50 menit di tahun 2024. Next. Eh, ada beberapa gambar nanti tentang progres pembangunan dari posisi November. Yang mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan, tadi kami sudah sebutkan bahwa pembagian pembangunan yang saat ini dilakukan, teman-teman PUPR fokus membangun semua infrastruktur dasar dan bangunan perkantoran maupun hunian ASN TNI Polri yang berbasis budget APBN, dan kami fokus untuk bagaimana rangkul teman-teman investor dan sesuai arahan Bapak Presiden mendahulukan terlebih dahulu investor dalam negeri untuk dapat mengaplikasikan perencanaannya di lokasi yang mereka inginkan di area KIPP, dan itu sudah ada 2 kali batch groundbreaking, yaitu yang pertama 23 September, yang kedua kemarin di awal November ya, 1-2 November. Nah, di sana ini ada 2 hal yang kita canangkan. Satu, menerapkan multi utility tunnels, artinya tidak ada lagi tiang listrik, tiang telepon, semuanya berada di bawah dalam multi utility tunnels bersamaan dengan saluran air bersih, air kotor, pipa lain-lain, telekomunikasi, fiber optik ya. Dan juga yang kedua tadi kalau dilihat itu ada gambar hunian pekerja konstruksi yang sudah ada 22 tower yang diselesaikan, disiapkan untuk kurang lebih 16.000 pegawai pekerja konstruksi, sehingga lebih termanage, para pekerja konstruksinya bisa lebih produktif karena mereka bekerja 3 shift 24 jam, juga aspek kesehatannya diperhatikan. Next, ini persemayan yang saya sebutkan tadi. Ini progres-progres terakhir. Terus sudah ini tadi sudah dijelaskan. Lalu di dalam memastikan untuk memudahkan investor itu juga bekerja dan aspek perizinan, kita juga ada sebuah perusahaan PT Bina Karya yang menjadi badan usaha otorita. Bina Karya itu asalnya adalah Persero yang merupakan BUMN yang ditugasi untuk mensupport otorita Ibu Kota Nusantara dalam menyelesaikan tugas-tugas pembangunan yang diperlukan dalam pendekatan aspek komersialnya. Dan ada beberapa insentif kemudahan berusaha maupun insentif perpajakan yang diberikan di Ibu Kota Nusantara berdasarkan PP 12 2023, dan ini sedang menjadi apa namanya ya, sweeteners bagi para investor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, dan untuk highlights terakhir saya bisa sampaikan untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti perkembangan secara fisik dan ingin mengetahui lebih banyak tapi tidak punya kesempatan cukup untuk datang saat-saat ini, bisa menyaksikan melalui YouTube-nya Dian Rana, karena Dian Rana ini adalah YouTuber lokal dari Sepaku yang kita engage, kemudian dia banyak memberikan reportase tentang pembangunan Kota Nusantara secara fisik, dan ini informasinya cukup baik dan cukup lengkap dan akurat. Saya pikir saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, Kak Hendar. Ya, sepertinya para penangkap ini sudah siap nih dengan pertanyaan-pertanyaan. Pak Ahmad. Pak Ahmad Jaka. Pak Ahmad Jaka.
Siap. Ya. Saya Pak Ahmad, izin tanya Pak, ini mungkin sebagai embrio saja, ketika pembangunan sedang dilakukan di IKN seperti itu, apakah ada perputaran ekonomi yang sedang terjadi di sana Pak? langsung jawab. Bisa langsung saya jawab ya. Silakan Pak, sebelum kita ke penanggap dan sebelum kita mendengarkan dari Pak Wilan ya, silakan Pak. Oke, perputaran ekonomi ada karena pertama ribu pekerja di sana. 10.000 pekerja itu merupakan pendatang sebagian besar dan juga ada dari Kalimantan. Tentunya mereka juga selain bekerja lalu mendapat penghasilan, tentunya juga melakukan aktivitas sehari-hari yang memerlukan kebutuhannya mereka sendiri. Dan itu tentunya menjadi pasar baru atau market baru bagi para penyedia jasa di berbagai aspek di sekitar proyek. Itu pertama. Oke, berarti sudah Kedua, muncul ya Pak ya di sana ya Pak ya? Untuk sudah pertumbuhan banyak. geliat ekonominya seperti itu. Iya, banyak sekali bisnis baru yang muncul. Pertama adalah tadi ada beberapa gambar yang tidak sempat terlihat karena memang teknologi tadi lagi tersangkut. Masyarakat setempat pun kita melakukan pelatihan banyak sekali kemampuan berwirausaha yang baru ya. Mereka ada yang tadinya bukan hanya petani, berubah menjadi misalnya punya barbershop dan itu dilatih oleh kita gitu ya. Lalu bakery ya, cooking class ada di situ juga, ada coffee making class gitu. Jadi mereka sudah mulai bikin warung kopi atau toko-toko roti ataupun juga tadi bahkan yang memang sudah ada bakso-bakso yang sudah ada menjadi lebih besar karena pasarnya menjadi lebih banyak. Itu sudah menggeliat. Bahkan sudah banyak ada beberapa juga timbul area-area bisnis baru seperti laundry ya untuk para pekerja gitu kan, di laundry dicuci. Jadi cukup banyak pertumbuhannya. Makanya beberapa kali saya juga sering berkomunikasi juga kepada teman-teman BI. Selain memang ini pertumbuhan perekonomiannya cukup pesat, namun kita juga harus jaga jangan sampai inflasi misalnya ya, Iya karena betul, itu memang harus dijaga ya Pak ya seperti itu. banyak kebutuhan yang tinggi, suplainya kadang terlambat, harga naik, gitu harga naik. Sayur misalnya, daging, ya kan, nah, itu kan harus dijaga supply dan demand yang baik, lalu inflasi regionalnya juga harus dijaga. Itu yang perlu kita sama-sama perhatikan. Tapi kalau aktivitas ekonomi geliat boleh didatangi, udah banyak yang baru-baru lah timbul di sana. Bahkan bank-bank daerah dan bank pemerintah juga sudah mulai bersolek di tempat tersebut. Tadinya kantornya biasa-biasa saja, sekarang sudah menjadi jauh tren. Oke. Mungkin Pak di sini perlu kami sampaikan juga bahwa para hadirin di sini adalah dari Asosiasi Pengusaha juga ada di sini. Kemudian ada perbankan, dari SKPD juga, ada bupati dan wali kota juga, dan ada akademisi. Mungkin nantinya akan bertanya juga dengan ke Bapak tentang bagaimana sih potensi pertumbuhan ekonomi dari IKN menyasar istilahnya seperti itu untuk di daerah di Kalimantan. Begitu. Mungkin dari Pak Taufik Arbain dari akademisi, bagaimana tanggapannya? Menanggapi apa yang sudah dijelaskan, kita tadi dibawa ke kota masa depan. Ya, okay. Silakan. Pertama kita mengapresiasi bahwa kehadiran IKN ini kan dalam konteks untuk memerdekakan dari ketimpangan guna pemerataan. Hanya saja ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris IKN tadi, nampaknya fase-fase dari pembangunan IKN itu lebih bertumpu pada seputar kawasan IKN saja dan hanya mengkonektingkan dengan Kalimantan Timur. Seyogyanya karena ini sebuah IKN, maka memahami konektivitas itu pun harus diwujudkan dalam konteks terintegrasi dengan Kalimantan yang lebih terdekat, yakni Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Oke, sebagai daerah penyangga mungkin seperti itu. Coba kita lihat, bisa dibukakan slide nggak yang tadi, yang fase 2022 apa yang dilakukan, kemudian alur dari 2022, 2024 dan selanjutnya bisa dibuka slide-nya. Nah, kalau di alur 22 2024 itu kan transfer of
apa ini? Priority Government of Peace. Pembangunan. Artinya kan memindahkan orang. Yakinlah kita bahwa di mana ada gula ada semut. Itu rumus-rumus sebuah migrasi. Lebih-lebih pegawai. Pertanyaan besarnya adalah, adakah pikiran-pikiran memindahkan orang, kemudian menyiapkan makan minum? Saya yakin itu milik Jakarta semua. Kapan milik daerah? Itu satu. Yang kedua, coba kita baca di fase 2025-2029. Itu penyediaan housing office and commercial zones. Yang ketiga, 2020-2034, bukan 2035, 2039, complete contraction of all major infrastructure, bolster three city ecosystem, Nusantara, Balikpapan, Samarinda. Kapan Tabalong? Kapan Barito Timur? Kapan yang lain? Kami ingin mengajak kepada pemerintah pusat berbicara konektivitas, mestinya tidak sekedar seputar Provinsi Kalimantan Timur, tapi bagaimana menselaraskan juga dengan perencana pembangunan daerah Kalimantan Selatan dan Tengah. Setidaknya pemerintah pusat mencoba melakukan dorongan bagaimana membangun kolaboratif government antara Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kita di Kalsel misalkan sudah membuat zona integrasi pembangunan terpadu lewat Banjar Bakula. Bisa saja pemerintah pusat menginisiasi integrasi pembangunan Kota Baru, Balangan, Tanah Grogot, Barito Timur, Barito Selatan, dan Tabalong. Ini yang dimaksudkan bahwa pentahapan proses EKN itu akan bermakna dan bagus. Sehingga dia tidak menimbulkan nanti sabuknya di antara IKN itu tumbuh kedatangan orang tapi tidak tertata dengan baik. Nah, maka egosentris yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam konteks EKN, jangan bicara soal sekitar seputar Kalimantan Timur, tapi harus dimulai dengan proses itu. Coba kita lihat 2025 agak egois sedikit, 2030 egois lagi, 2035 egois lagi. Kapan memberikan? Sebab hanya pemerintah pusatlah yang bisa dan memiliki kewenangan ketika pertemuan integrasi kerjasama government collaboration antar provinsi. Maka dari itu memungkinkan bagi kita untuk mereka ulang konektivitas itu. Sebab apabila Kalsel membuat konektinya sendiri, Kaltim sendiri, Kalteng sendiri, kapan disatukan? Kalaupun menyatukan lewat APBD, APBN-nya mana? Kalau dia sudah menjadi priority bagi IKN untuk daerah sekitar, saya yakin APBN akan digelontorkan dan itu kita tumbuh bersama, maju bersama. Terima kasih. Langsung tanggapan ya, tepuk tangan. Langsung dong, Iya. kita tanggapannya Pak Jaka. Betul, Pak Jaka, kita dengarkan. Pak Jaka, halo? Baik. Silakan Ya, Pak. bisa didengar? Bisa Baik, Pak. terima kasih Pak. Memang apa yang disampaikan beliau itu sangat tepat, ya, sangat sekali. Dan kami mohon maaf nih kalau slide-nya ini memang hanya menampilkan poin-poin yang mungkin dirasakan tidak menyeluruh ya. Tapi kalau kita membaca rencana induk dari Undang-Undang 3 2022 maupun rincian perencanaan induk, itu hal-hal yang menjadi masukan oleh beliau itu tentunya sudah menjadi pemikiran dari perencanaan yang disusun dan kita akan menerapkan sesuai perencanaan itu. Plus nantinya dengan tambahan masukan dari dinamika pembangunan yang terjadi. Sebagai contoh gini, penyediaan listrik. Kalau kita mau fokus pada penyediaan listrik renewable energy yang di 2024 ini hanya menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, itu memang masih bisa disediakan. Tapi ketika kota sudah berkembang pesat, misalnya 2025-2027, kebutuhan listrik kota itu tidak dapat lagi dipenuhi oleh PLTS dan kita karena diharuskan melakukan dengan green energy, tidak boleh menggunakan coals misalnya ya, pembangkit listrik tenaga yang berasal dari batu bara, maka tentunya kita sudah mempersiapkan bagaimana mengkoneksikan dengan hasil PLTA yang nanti selesai dari Kalimantan Utara.
Nah, itu juga sudah masuk dalam pembahasan. Misalnya seperti itu. Kemudian dari hal-hal detail yang disampaikan beliau tadi, konsep daerah mitra tadi Pak. Tadi memang saya hanya memberi contoh tricities konsepnya ya Balikpapan Samarinda. Itu pun sebetulnya untuk di tahap awal sekali bicara sesama Kalimantan Timur saja, itu juga sebetulnya sudah bisa dikritik ya. Yang paling dekat bagaimana dengan PPU dan KUKAR kan itu kan. Nah, sesungguhnya kita secara praktek atau secara detail pengembangan pembangunan seperti tadi yang disarankan beliau itu memang harus seperti itu, Pak. Kita nggak bisa berbicara membangun super hub ekonomi untuk menjadi apa namanya penyeimbang ekonomi di wilayah timur, lalu kita hanya bicara konektivitas dan sinergi hanya dengan Balikpapan, Samarinda ataupun Kaltim. Tidak, pastinya kita akan memperhatikan apa yang tadi Bapak sampaikan dan itu memang masuk Pak di dalam perencanaan pembangunan yang sudah dibuat di dalam rencana induk dan rincian rencana induk. Nah, kemudian itu tentunya nanti ada penyesuaian sesuai dengan dinamika perkembangan. Sebagai contoh aja kenapa dinamika ini saya bilang penyesuaian. Pada awalnya 2024 itu kita secara teknis yang realistis hanya ingin membangun di wilayah 1A dari KIPP. Tapi melihat kebutuhan dan progres yang dapat dilakukan, Bapak Presiden menegaskan 1B dan 1C harus segera dimulai karena pembangunan untuk hunian ASN TNI Polri yang harus diselesaikan juga membutuhkan area-area di wilayah 1B dan 1C. Jadi memang untuk memastikan tadi ya visi pemerataan pembangunan lalu menjadi super hub ekonomi itu memang kita harus benar. Bahkan saat ini kita sudah mulai ikut mungkin teman-teman dari Kadin ya bisa juga nanti mengkonfirmasi ada inisiatif eh, Borneo Fund kalau nggak salah. Borneo Fund itu bagaimana yang lagi dibicarakan itu bagaimana membuat suatu komunitas pendanaan internasional di Borneo yang juga tidak hanya melibatkan Indonesia tapi ada Brunei dan Malaysianya itu Sabah dan Sarawak yang aktif sekali berdiskusi untuk bagaimana dapat memuluskan timbulnya Borneo Fund sehingga dapat membangun Borneo secara keseluruhan. Itu contoh-contoh bahwa tahapan yang disampaikan beliau itu memang kita lakukan. Cuma kami mohon maaf kalau yang di halaman 10 ini yang tergambar hanya seolah-olah itu hanya aksi pusat lalu berfokus pada wilayah Nusantara plus sedikit Kalimantan Timur. Tapi sesungguhnya tepat Pak, masukannya memang betul, itu akan kami perhatikan selalu. Baik Pak Jaka. Baik,